Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di SMP Negeri 14 Bandung pada semester 1 tahun pelajaran 2021-2022. Nah, selamat datang di pelajaran IPA. Sebelumnya, perkenalkan dulu dengan Ibu Purnamo Lida Pratiwi akan mengajar ilmu pengetahuan alam pada kelas 7. Nah, skema pembelajaran yaitu kegiatan selama pembelajarannya itu pertama kalian harus memiliki aplikasi Zoom Meeting di handphonenya atau laptopnya, kemudian aplikasi Google Classroom, kemudian akun YouTube, dan nanti akan Ibu kasih handout atau PPT untuk bahan belajar kalian. Nah, selama pembelajaran berlangsung, terdapat tata tertib dalam kegiatan pembelajaran, yaitu yang pertama, siswa harus bergabung di dalam Google Classroom, lalu bila ada Zoom, maka kegiatan diikuti dengan tertib. Kemudian, tiap pelajaran IPA wajib mengisi presensi yang ada di Google Classroom. Dan pengumpulan tugas terakhir itu pukul 18.00 pada hari tersebut atau ketentuan berlaku pada tugas tertentu, misalkan Sabtu dikumpulkannya seperti itu, atau deadline sesuai tugas masing-masing. Kemudian menyetujui penggunaan aplikasi online untuk belajar daring jika ada aplikasi yang tidak dapat diinstal ke handphone tersebut karena memorinya penuh, maka siswa harus rela menginstal aplikasi yang kurang diperlukan seperti game kesayangannya, seperti itu. Nah, kemudian ada kontrak belajar di pelajaran IPA. Nah, kontrak belajar ini dibuat di kertas lembar, lalu nanti ditandatangani oleh orang tua, difoto, dan kemudian diupload di GC. Apa aja isi dari kontrak belajar? Yang satu, selama kegiatan PJJ, siswa mengenakan seragam sekolah yang rapih dan sopan. Segala informasi terkait pembelajaran IPA terdapat di Google Classroom. Mengisi presensi IPA sebelum pembelajaran. Memiliki dan mengisi buku catatan IPA, bersikap sopan dan santun selama kegiatan pembelajaran, mengikuti PJJ dengan sungguh-sungguh. Bila ada pertanyaan, silakan bertanya di kolom komentar atau grup WA. Kemudian merespon informasi yang disampaikan guru pada grup WA dan mengumpulkan tugas tepat waktu. Ketentuan dalam penilaiannya yaitu kehadiran 90%, tugas dan ulangan harian 70%, penilaian tengah semester 15%, penilaian akhir semester 15%. Dari sini dilihat bahwa tugas dan ulangan harian memiliki poin yang sangat besar sehingga diharapkan siswa dan siswi mengerjakan tugas harian sesuai dengan deadline atau tepat waktu. Kemudian biasanya di akhir pembelajaran akan dilaksanakan evaluasi harian dan menaati pelaksanaan kontrak belajar yang dibuat. Ditulis nama siswa serta tanda tangan, lalu nama orang tua serta tanda tangan. Nanti kontrak belajar ini kalian tulis, kemudian kalian print, lalu ditanda tangan oleh orang tua dan oleh kalian, kemudian kalian foto diri kalian beserta kertasnya, misalkan ini kaliannya dan sedang memegang kertas, lalu kalian foto. Nanti foto tersebut diupload di GC. Sampai sini paham? Jadi tugas yang pertama itu membuat kontrak belajar, ditulis dan kemudian kalian foto beserta diri kalian, lalu diupload di GC, seperti itu. Nah, sudah. Lalu apa sih yang akan dipelajari di kelas 7 ini? Yang pertama, kalian akan mempelajari di semester 1 ini ya. Pertama, kalian akan mempelajari mengenai objek IPA dan pengamatannya. 2. Klasifikasi makhluk hidup. 3. Klasifikasi materi dan perubahan. 4. Suhu dan perubahannya. Lalu 5. Mengenai kalor dan perpindahannya. Dan yang terakhir di semester ini yaitu energi dalam sistem kehidupan. Kenapa sih kita harus belajar IPA? Nah, karena
Kenapa kita harus belajar IPA? Karena satu, bisa memahami berbagai hal di sekitar kita, seperti kenapa ya matahari bersinar, kenapa ya bumi itu bulat, kenapa ya makhluk hidup itu harus bernafas seperti itu. Lalu kemudian meningkatkan kualitas hidup, misalnya apakah bunga yang di taman meningkatkan kualitas hidup, misalkan apakah bunga yang ditanam akan tumbuh. Lalu menyelesaikan masalah, misalnya bagaimana sih cara mendapatkan air bersih dari air yang keruh. Lalu yang keempat, berpikir logis dan sistematis. Misalnya jika datanya seperti apa, maka kesimpulannya bagaimana ya, seperti itu. Ini tujuan dari IPA. Nah, kemudian kita masuk ke bab 1, yaitu objek IPA dan pengamatannya. Apa itu objek IPA dan bagaimana sih cara pengamatannya? Nah, di sini Ibu misalkan ada gambarnya tanaman yang ada di dalam pot. Ada beberapa pertanyaan yang bisa muncul di gambar ini. Misalkan, berapa ya tinggi daun tersebut? Lalu, berapa ya jumlah daun tersebut? Kemudian, berapa sih berat tanaman tersebut? Nah, kalian bisa jawab ini dengan melaksanakan penyelidikan ilmiah. Atau dengan inilah IPA akan berkembang. Misalkan dengan berapa tinggi, kalian ukur tingginya berapa. Berapa jumlah daun, kalian ukur ukurannya berapa, seperti itu jumlahnya. Beratnya berapa. Nah, dari sini nanti kalian akan belajar. Nah, setelah tadi kalian mengamati mengenai apa itu daunnya berbentuk apa, terus tingginya seperti apa. Nah, di sini akan melakukan penyelidikan ilmiah. Bagaimana cara mempelajari lingkungan sekitar kalian. Yang pertama, dimulai dari pengamatan. Mengamati dulu, menggunakan panca indera termasuk melakukan pengukuran dengan alat ukur yang sesuai. Misalkan kalau tinggi pakai penggaris, seperti itu. Pengamatan ini juga dilakukan untuk mengumpulkan data dan informasi. Lalu yang kedua, membuat inferensi, merumuskan penjelasan berdasarkan pengamatan. Penjelasan ini digunakan untuk menemukan pola atau hubungan antar aspek yang diamati dalam membuat perkiraan. Jadi kira-kira kenapa ya kayak gitu? Lalu dianalisis nih kenapa seperti itu sama kalian. Yang terakhir, mengkomunikasikan. Mengkomunikasikan ini yaitu hasil penyelidikan, bisa berupa lisan atau tulisan. Hal ini dikomunikasikan termasuk ada data dalam bentuk tabel, grafik, bagan, dan gambar yang relevan. Nah, tadi penyelidikan ilmiah udah, lalu selanjutnya objek IPA. Seluruh benda yang ada di alam dalam segala interaksi berbentuk pola keteraturannya. Ada apa aja sih? Ada biologi, ada fisika, ada kimia, ada ilmu bumi dan antariksa. Seperti itu. Nah, demikian untuk pendahuluan kali ini di pelajaran IPA. Terima kasih. Silakan kalian lihat di Google Classroom dan jangan lupa untuk join Google Classroom. Dan untuk tugas hari ini yaitu kalian ingat apa tadi? Dengan melakukan foto dengan kontrak kerja. Oke? Sampai sini. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.